Jemaat Tuhan, kita sampai kepada pembahasan kita dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengar, membaca, merenungkan, dan mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Puji Tuhan. Bapak sekalian, dosa pertama menyerang hubungan suami istri yang pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Itu dosa pertama. Tetapi mujizat pertama yang dilakukan Yesus, itu dilakukannya di perjamuan nikah di Kana yang di Galilea. Yohanes 2 yang kita baca tadi. Ini satu hal yang menarik. Dosa pertama menyerang hubungan suami istri di Taman Eden. Tapi mujizat pertama yang Yesus lakukan, dilakukan di perjamuan nikah di Kana. Apakah ini satu hal yang kebetulan? Saya pikir tidak. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang kebetulan. Pasti ada apa rencana Tuhan untuk bicara kepada kita manusia yang berdosa. Bahwa memang seringkali dan banyak kali dosa menyerang pernikahan sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat. Hubungan suami istri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pertolongan dengan melakukan satu mujizat. Air diubah menjadi anggur. Puji Tuhan. Terus sekalian, Kana itu di manakah? Sudah lihat petanya di situ ada tanda panah merah, Kana, ya, di dekat Kapernaum dan Tiberias, ya. Nah, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Di hadapan Tuhan, pernikahan itu sangat penting, sangat penting, sehingga mujizat pertama yang Yesus lakukan dalam konteks pernikahan. Menurut satu dari kitab-kitab Injil Gereja Koptik di Mesir, satu dari Injil Gereja Koptik di Mesir, Maria ibu Yesus adalah bagian dari keluarga mempelai pria yang tertulis dalam Yohanes 2 ini. Jadi Maria ibu Yesus adalah bagian dari keluarga itu. Ada pula yang menafsirkan mempelai pria itu adalah Rasul Yohanes sendiri.
yang ibunya bernama Salome, saudara dari Maria, Bunda Yesus. Itu penafsiran yang lain lagi. Ya. Mungkin saja tafsiran itu benar, tapi kita tidak tahu secara pasti. Karena cerita yang kita baca, yang dituliskan dalam Injil Yohanes 2 ini, itu dituliskan secara detail. Berarti dituliskan oleh orang yang sungguh-sungguh mengerti kisah yang terjadi waktu itu. Ya. Dalam Yohanes 2 yang disebutkan adalah Bunda Maria, tidak bersama Yusuf. Ya, Maria di situ tidak bersama dengan Yusuf sang suami. Mengapa tidak disebutkan Yusuf sang suami di situ? Mungkin saja Yusuf sudah meninggal dunia pada waktu kejadian Yohanes 2 ini. Jadi Yesus sebagai anak sulung, beliau bertanggung jawab mencari nafkah untuk mendukung sang ibu, yaitu Bunda Maria, dengan adik-adiknya, yaitu hasil pernikahan Maria dengan Yusuf itu. Sehingga Tuhan Yesus sebelum dia melayani selama 3,5 tahun menjadi juru selamat manusia yang berdosa, selama 30 tahun pertama Yesus melakukan tugasnya bertanggung jawab sebagai anak sulung, mencari nafkah untuk menggantikan ayahnya yaitu Yusuf yang sudah meninggal dunia. Puji Tuhan. Ini menjadi contoh yang indah bagi kita sebagai umat Tuhan. Kita melayani keluarga lebih dahulu. Keluarga kita sendiri lebih dahulu. Kita layani mereka. Setelah itu kalau dipanggil Tuhan untuk melayani lebih luas lagi. Melayani keluarga-keluarga. Melayani gereja Tuhan. Melayani umat Tuhan di dunia. Kita lakukan tuh. Tapi jangan lupa kita layani keluarga kita lebih dahulu. Puji Tuhan. Oke. Di Palestina waktu itu, pernikahan adalah program yang sangat penting. Jadi kalau satu keluarga bersedia dan berani melakukan upacara pernikahan, itu satu program yang sangat penting waktu itu. Dalam hukum Yahudi waktu itu, pernikahan biasanya dilakukan pada hari Rabu. Ya. Pesta nikah pada masa itu berlangsung lebih dari 1 hari, beberapa hari. Upacara nikah dilakukan pada waktu malam hari. Ini waktu itu ya. Setelah upacara nikah, pasangan muda itu dipimpin ke rumah mereka yang baru. Karena hari sudah malam, mereka harus berjalan diterangi oleh obor-obor yang menyala supaya menerangi jalan mereka, jalan sang mempelai itu. Kedua mempelai tersebut diatur untuk melewati jalan sejauh mungkin. Sehingga lebih banyak orang bisa memberi salam kepada mereka. Itu maksudnya. Pasangan tersebut pada waktu itu tidak pergi ke tempat lain untuk berbulan madu. Tidak, mereka hanya di rumah. Ya, bulan madu mereka. Mereka tinggal dalam rumah. Selama 1 minggu mereka membuka rumah mereka untuk tamu-tamu yang datang. Dari lingkungan mereka maupun dari saudara mereka yang jauh mungkin. Selama 1 minggu mereka membuka rumah mereka untuk tamu-tamu yang datang. Mereka pakai mahkota dan gaun sebagai jubah pengantin mereka. Mereka diperlakukan seperti dalam tanda kutip raja dan ratu untuk sementara. Dalam kondisi waktu itu, di mana bangsa Israel sebagai salah satu jajahan Romawi, pernikahan adalah kesempatan yang sangat mulia bagi pasangan yang melakukan upacara yang penting itu. Sangat mulia. Iya. Dalam suasana kebahagiaan seperti itu, Yesus dan murid-muridnya diundang untuk hadir. Siapa saja murid-muridnya waktu itu yang diundang? Ada 5 orang. Yohanes sendiri, Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael. Itu 5 murid yang pertama. 5 murid Yesus yang pertama. Apakah karena datangnya 5 murid Yesus itu sebagai tamu ekstra sehingga mereka kekurangan anggur? Kita tidak tahu persis.
Kita juga menganggap mungkin ada beberapa tamu baru yang lain juga yang datang. Tamu baru, ya bukan hanya 5 murid Yesus yang datang, tapi beberapa tamu yang lain, yang baru. Ya. Iya. Ayat 3 dikatakan mereka kehabisan anggur. Lalu sekarang bagi orang Yahudi waktu itu, keberadaan anggur itu sangat-sangat penting. Para rabi Yahudi berkata, without wine, tanpa anggur, there is no joy, nggak ada sukacita. Jadi bagi mereka kalau anggur kehabisan, waduh, sukacitanya hilang. Gitu. Ya, bukan statement itu bukan berarti para tamu dari pesta itu nanti akan jadi mabuk gitu. Bukan. Bagi orang Yahudi, kondisi mabuk adalah hal yang sangat memalukan. Ya. Tapi statement mereka without wine, tanpa anggur, tidak ada sukacita. Bagi masyarakat timur, anggur adalah hal yang mendasar dalam pesta. Nah, biasanya komposisi anggur yang mereka minum adalah 2 bagian anggur plus 3 bagian air. 2:3. 2 bagian anggur plus 3 bagian air. Ya, karena begitu penting faktor anggur, maka kehabisan anggur adalah hal yang sangat memalukan dalam pesta Yahudi waktu itu. Yohanes 2:4 dikatakan, kata Yesus kepada Maria ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ini statement itu atau pertanyaan ini nampak seperti agak kasar gitu ya. Kenapa Yesus sang juru selamat kok nadanya seperti agak kasar terhadap mamanya yang memberitahu dia bahwa warga itu kehabisan anggur. Sepertinya. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah pertanyaan yang biasa disampaikan dalam percakapan sehari-hari. Tentunya dengan nada yang lembut. Nada yang percakapan yang biasa saja. Ya, nada pertanyaan yang biasa yang disampaikan dalam percakapan sehari-hari. Maksud jawaban Yesus adalah jangan khawatir. Ibu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Serahkan itu kepadaku dan aku akan mengerjakan dengan caraku sendiri. Jadi jawaban Yesus kepada Bunda Maria itu maksudnya seperti demikian. Aku akan mengerjakan dengan caraku sendiri. Ya, kita ingat Yesaya 55 ayat 8. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Ini dalam terjemahan sehari-hari ya. Jadi kalau kita bandingkan pikiran manusia yang terbatas ini, walaupun seorang itu pintar sekali, cerdas sekali, pengalaman sekali, tapi kalau dibandingkan dengan pikiran Tuhan, oh jauh sekali. Pikiranku bukan pikiranmu kata Tuhan. Jalanku juga bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi. Itu perbandingannya ya. Berapa tinggi nggak tahu kita. Setinggi langit di atas bumi. Jauh sekali ya. Setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Jadi jangan kita berusaha mendikte Tuhan. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita hadapi. Dan saatnya pada saat yang tepat Tuhan akan bertindak menolong umatnya. Begitu. Oke. Nah, kita lihat dalam ayat 4 tadi itu ada kata woman. Ya. Kata woman ya, yang diterjemahkan di Alkitab kita disebut ibu itu. Nah, itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan woman. Ya, tapi dalam bahasa Yunaninya adalah gunai. Gunai. Nah, perkataan gunai ini bukan perkataan kasar. Kita bandingkan dengan Yohanes 19 ayat 26c. Juga kata gunai disebutkan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah ibu, inilah anakmu. Padahal itu kata gunai, ibu itu. Ya. Sama dengan Yohanes 2 ayat 4 itu.
Iya. Nah, sebutan Gunai itu adalah sebutan yang digunakan oleh Kaisar Agustus kepada Ratu Cleopatra dari Mesir yang datang mengunjungi beliau. Ya, itu kata Gunai yang disebut, yang dipakai. Jadi kata Gunai adalah sebutan yang hormat, bukan sebutan yang kurang ajar, sebutan yang hormat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai lady, my lady, nyonya yang terhormat. Ya. Oke, nah 6 tampayan yang disediakan itu, ya, itu masing-masing kapasitasnya 100 liter. Ini dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Jadi 6 kali 100, 600 liter itu. Ya, anggur. Ya. Nah, tempayan itu biasanya digunakan untuk dua hal. Ya, dalam tradisi Yahudi ya. Yang pertama, tempayan itu dipakai untuk pembersihan kaki saat mau masuk rumah orang Yahudi. Ya, itu yang pertama. Tapi tempayan itu juga dipakai sebagai pembersihan tangan. Orang Yahudi yang ketat biasanya membasuh tangan mereka sebelum makan dengan cara pembasuhan tradisi Yahudi. Ya, lihat Markus 7 ayat 3. Jadi tradisi pembasuhan orang Yahudi seperti gini. Ya, ini tangan kiri mereka. Lalu air dikucurkan. Ya, dikucurkan dari atas sini, kemudian mengalir sampai sini. Ya, kemudian tangan yang ini dibalikan begini. Kemudian air lagi dikucurkan di sini sampai mengalir ke bawah. Itu adat istiadat pembasuhan tangan orang Yahudi. Demikian juga tangan yang berikutnya, tangan yang kanan juga sama. Gini, dikucurkan begini sampai air mengalir, kemudian begini, air mengalir dari sini sampai ke bawah. Itu namanya pembasuhan atau pembersihan tangan menurut adatnya orang Yahudi. Ya, dikatakan dalam Markus 7:3, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, jadi berbeda dengan pembasuhan tangan seperti kita zaman modern pergi ke wastafel ambil sabun, tidak. Tapi pembersihan tangan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, jika upacara tersebut tidak dilakukan, orang itu dianggap najis menurut adatnya orang Yahudi. Jadi najis itu bukan berkaitan dengan higienis, tapi berkaitan dengan adatnya orang Yahudi. Oke. 6 tampayan disebut diisi penuh dengan air. Ini saya ambil dari internet, kira-kira tempayannya seperti demikian. Isinya masing-masing 100 liter loh. Pemimpin pesta setelah air berubah jadi anggur tuh, pemimpin pesta bertanya kepada mempelai pria dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, bahkan lebih manis dari anggur sebelumnya yang mereka terima pada awal pesta itu. Jadi pemimpin pesta bingung, kok seperti demikian, berbeda dengan kebiasaan. Memang mujizat Tuhan terjadi berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan seperti apa? Mujizat Tuhan dilakukan dengan cara yang surprising, berbeda dengan kebiasaan. Ya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu adalah karena mujizat Tuhan. Puji Tuhan. Air tawar diubah menjadi anggur yang lebih manis daripada anggur sebelumnya. Oke, ada beberapa pelajaran penting dari kejadian tadi. Ya, apa itu? Nah, yang pertama, kejadian itu, mujizat itu terjadi di perjamuan nikah. Tuhan
senang untuk ambil bagian dalam kebahagiaan pesta nikah. Tuhan senang ambil bagian dalam kebahagiaan pesta nikah. Ada sebagian kelompok agamawan yang bersikap murung dimanapun mereka berada. Ya, bahkan mereka bersikap curiga terhadap kebahagiaan. Jadi mungkin bagi sebagian mereka menganggap kebahagiaan identik dengan dosa. Murung identik dengan kesucian. Jadi mereka lebih banyak murungnya dimanapun mereka berada. Ada sebagian agamawan yang bersikap seperti itu. Mereka curiga terhadap kebahagiaan. Karena kebahagiaan bagi mereka identik dengan dosa gitu. Bagi mereka agama selalu disertai dengan baju hitam. Baju hitam. Suara yang rendah. Dan menjauhkan diri dari pergaulan sosial. Yaitu kelompok sebagian agamawan seperti itu. Iya. Ini ada seorang pengkhotbah terkenal nih. Dan bukunya juga terkenal di dunia ya. Yang bernama Charles Spurgeon. Ya, ini tafsiran Mazmurnya masih dibaca oleh banyak orang di dunia. Charles Spurgeon berkata apa? Nada-nada kesedihan cocok untuk para penggali kuburan katanya gitu ya. Tapi Lazarus tidak dibangkitkan dengan nada kesedihan, tapi dengan nada sukacita. Jadi maksudnya Spurgeon, boleh saja umat Tuhan sedih. Dalam konteks memang harus sedih. Ya, kalau umat Tuhan mengadakan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, itu nada-nada yang murung, ya, sedih karena mengingat akan luar biasa kasih Tuhan dan mengingat akan dosa kita yang membuat Tuhan Yesus rela mati di salib. Ya, kita mengingat akan dosa kita yang harus kita sesali, kita mohon ampunan, itu ya. Itu memang ada nada-nada kemurungan. Tapi juga tidak harus demikian. Pada waktu Paskah kita merayakan hari kebangkitan Yesus yang meriah, dengan sukacita. Ya. Jadi, tapi ada sebagian orang menurut Spurgeon yang berkata nada-nada kesedihan cocok untuk para penggali kuburan. Tapi Lazarus tidak dibangkitkan dengan nada kesedihan. Jadi umat Tuhan sebagai orang yang percaya pada Yesus, ya, kita harus mempunyai sikap yang seimbang dalam hal ini, ya. Oke. Yesus tidak menganggap bersukacita adalah kejahatan. Ya, tidak anggap itu. Bersukacita tidak identik dengan kejahatan. Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tetapi menangislah dengan orang yang menangis. Jadi maksudnya kita sebagai umat Tuhan, kita bersikap solider. Kepada orang bersukacita, ya kita ikut bersukacita. Tapi kepada mereka yang sedih hati, kita ikut berempati kepada mereka. Menangislah dengan orang yang menangis. Puji Tuhan. Iya. Mujizat pertama itu terjadi di suatu rumah, di suatu desa di Galilea. Dan terjadi dalam keluarga. Itu mujizat pertama yang Yesus lakukan. Iya. Ini seorang bernama William Barclay. Yang komentari Perjanjian Barunya terkenal di dunia ya. Seluruh kitab dalam Perjanjian Baru. Ya. William Barclay almarhum berkata, it was in a humble home. Itu terjadi di satu keluarga yang sederhana. That Jesus manifested forth His glory. Yesus menunjukkan akan kemuliaannya. To him, bagi dia, a home, satu keluarga, was a place, adalah satu tempat for which nothing but His best was good enough. Bagi satu keluarga, Yesus melakukan yang terbaik bagi keluarga. Jadi kita orang-orang Kristen, kita sangat menghargai keluarga kita. Karena Tuhan Yesus ini sangat menghargai keluarga kita. Jadi jangan kita menyepelekan atau kita tidak menghiraukan keluarga kita.
Tuhan Yesus sendiri memperhatikan mujizat yang pertama yang Yesus lakukan adalah di dalam konteks keluarga. Puji Tuhan. Iya. Pertanyaan berikutnya, mengapa hal itu terjadi? Mujizat itu ya. Dalam masyarakat timur, keramah tamahan adalah tugas yang suci. Jika anggur habis, maka akan jadi hal yang sangat memalukan. Very shameful. Bagi keluarga yang mengadakan pesta itu. Orang-orang akan selalu ingat, keluarga itu mengadakan pesta, mengundang banyak orang, kok anggurnya elemen yang sangat penting itu kok habis gitu ya. Itu sangat memalukan. Jadi mujizat yang terjadi itu pada waktu itu sangat penting untuk menyelamatkan keluarga orang Galilea yang sederhana itu dari penghinaan masyarakat pada waktu itu. Itu sangat penting. Tujuan mujizat yang dilakukan Yesus adalah untuk menyatakan simpati dalam kebaikan dan pengertian bagi masyarakat yang sederhana yang sedang mengadakan pesta nikah itu. Ya. Oke. Banyak orang melakukan hal-hal yang besar pada acara-acara yang mewah. Wah, acara mewah, orang siap-siap melakukan hal-hal yang besar-besar. Ya. Namun Yesus melakukan perkara besar di keluarga yang sederhana. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus melakukan perkara besar di keluarga yang sederhana. Bukan bagi keluarga yang mewah, yang kaya raya. Tapi di keluarga yang sederhana. Namun ada juga sebagian orang yang menikmati kalau menceritakan kemalangan-kemalangan dari orang-orang lainnya dalam obrolan mereka sehari-hari. Itu jadi topik gosip gitu ya. Keluarga itu hebat, pestanya rame, cuma sayang anggurnya habis. Jadi gosip mereka. Itu sebagian orang senang melakukan praktek gosip itu dengan teman-temannya di luar sana. Ya, tapi Yesus tidak. Yesus melakukan dengan aktif apa yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan muka keluarga yang sedang melakukan pesta itu. Puji Tuhan. Yesus sang Tuhan dari kehidupan dan Raja kemuliaan menggunakan kuasanya untuk menyelamatkan pasangan Galilea yang sederhana itu dari peristiwa yang memalukan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Cerita ini menyatakan iman yang indah dari Bunda Maria kepada pribadi Yesus. Iman yang indah dari Bunda Maria kepada pribadi Yesus. Yang pertama, secara instinktif Maria berbalik kepada Yesus saat kejadian itu berlangsung secara tidak sesuai dengan harapan. Waduh, anggur habis. Tidak sesuai dengan harapan toh. Dan enggak sesuai dengan rencananya. Langsung secara instinktif Maria berpaling kepada Yesus yang dia percaya dapat menolong keluarga ini. Ya. Bunda Maria mengenal Yesus, sang anak lelaki yang sulung itu, ya, walaupun Yesus pada waktu menghadiri pesta ini dia sudah istilahnya berusia lebih dari 30 tahun, ya. Dia mulai melayani secara luas ya. Tapi pengalaman 30 tahun di tengah-tengah keluarga Maria. Wah, sungguh Maria melihat ini contoh anak sulung yang ideal. Ya, anak sulung yang ideal itu Yesus itu. Ya. Sepanjang 30 tahun itu Bunda Maria hidup satu rumah dengan Yesus. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Saudara adik-adiknya Yesus. Ya. Dan Maria melihat Yesus ini pribadi yang luar biasa. Oke, yang kedua. Meskipun saat itu Maria tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Dia nggak mengerti. Ya. Namun Maria tetap percaya kepada Yesus. Dan ia berpesan kepada para pelayan perjamuan untuk menaati apa yang Yesus katakan kepada mereka. Seringkali juga begitu ya.
Dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman, kita nggak ngerti apa rencana Tuhan di balik masalah ini, di balik musibah ini, di balik tantangan yang berat ini. Kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Rasanya berat sekali, rasanya malu, atau rasanya bagaimana, kita bimbang. Tapi kita ingat kepada sikap Maria. Ya, walaupun nggak mengerti, tapi Maria yakin Yesus pasti akan melakukan sesuatu untuk keluarga yang sedang menghadapi tantangan itu. Yesus pasti menolong kita dalam menghadapi berbagai tantangan ini, dalam menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Ya, dalam konteks pesta anggur itu sangat penting, kok habis. Dan Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa. Demikian juga dalam hidup kita, ada banyak tantangan. Kita bingung, kita nggak ngerti harus apa. Tuhan Yesus siap menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Puji Tuhan. Maria itu punya iman yang teguh. Walaupun ia belum mengerti. Kalau sudah mengerti, ya imannya jadi kurang ya. Tapi karena dia belum ngerti, ya sudah pokoknya aku mengerti, aku beriman saja. Pasti Yesus mau melakukan sesuatu yang luar biasa, yang gak terduga sebelumnya. Ya, Maria punya iman yang teguh. Maria yakin bahwa apa yang Yesus akan lakukan itulah yang terbaik, the best. Ya. Pertolongan Tuhan datang tepat waktu, tidak terlalu dini, tidak juga terlambat. Kita pikir terlambat nih, ternyata tidak, tepat waktu. Kita pikir sekarang aja Tuhan tolong, tapi di hadapan Tuhan, kalau Tuhan tolong kita sekarang nih, kita nggak dilatih iman kita, nggak dilatih kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga memang jawaban Tuhan terhadap doa kita tepat pada waktunya, sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib dan bijaksana itu. Ini penting sekali. Ya. Iya, Yesus berkata kepada Bunda Maria, saatku belum tiba. Sepanjang Injil Yohanes yang kita baca, Yesus berbicara tentang his hour, saatnya. Saatnya. Yohanes 7 ayat 6, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba. Tapi bagi kamu selalu ada waktu. Waktuku belum tiba. Yohanes 7 ayat 8, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Waktuku belum genap. Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakan anakmu agar anakmu memuliakan engkau. Dari ayat-ayat ini, sebenarnya ada banyak ayat yang lain ya. Kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kehidupan Yesus diisi dengan mengikuti waktunya Tuhan. Pelayanan Yesus diisi dengan mengikuti waktunya Tuhan. Ya, Yesus melakukan segala sesuatu berdasarkan waktunya Bapa di surga. Ya, dikatakan saatku belum tiba, tapi sudah datang saatnya. Yesus berkata telah tiba saatnya. Ini penting sekali. Ya. Kadang-kadang kita sangat mendahului waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita terlambat. Sudah waktunya kita terlambat. Tapi biarlah kita minta hikmat Tuhan. Roh Kudus pimpin kita agar kita bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sepanjang kehidupannya Yesus tahu bahwa ia datang ke dunia untuk suatu tujuan dan tugas yang pasti. Ia bertindak bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi pada rencana dan pengaturan Bapa yang sempurna baginya. Rencana dan pengaturan Bapa yang sempurna. Iya. Nah, bandingkan dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya,
Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Ya, not my will, but thy will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi ya Bapa. Itu sikap Yesus. Ya, ini berkaitan dengan doa Yesus di Taman Getsemani sebelum pengorbanannya di atas salib. Ya. Rasul Yohanes ingin kita melihat bahwa kapan saja Yesus datang ke dalam kehidupan kita, akan datang dengan kualitas baru, mutu baru, seperti mengubah air menjadi anggur, kualitas baru. Air diubah jadi anggur. Yang tawar diubah menjadi yang manis. Bahkan lebih manis daripada anggur sebelumnya. Dari hidup yang putus asa dan kurang bergairah, menjadi hidup yang berpengharapan. Semua orang mempunyai 24 jam. Semua orang mempunyai waktu. Tetapi tidak semua orang mempunyai hidup yang bergairah dan mempunyai hidup yang berpengharapan. Ini penting. Ya. Tanpa Yesus, kehidupan akan menjemukan, membosankan dan datar saja. Namun ketika Yesus masuk dalam suatu kehidupan, maka hidup ini akan menjadi bersemangat dan menggairahkan. Ini penting sekali. Ya. Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Dia memberi hidup yang bersemangat dan menggairahkan. Ketika Rasul Yohanes menceritakan kisah ini, dia sedang mengingat kehidupan seperti apa yang Yesus berikan. Kemana saja Yesus pergi, kapan saja ia memasuki hidup seseorang, maka hidup ini seperti air yang diubah menjadi anggur. Air diubah menjadi anggur. Puji Tuhan. Without Jesus, tanpa Yesus, life is drab. Hidup itu menjemukan. And uninteresting. Gak menarik. With Jesus, dengan Yesus, life is wonderful. Hidup ini begitu indah. Dan exhilarating. Exhilarating. Menggembirakan. Hidup ini jadi indah dan menggembirakan. Puji Tuhan. Pada cerita ini Rasul Yohanes sedang berkata kepada kita, jika kalian mau sukacita yang baru, jadilah pengikut Yesus. Akan datang perubahan dalam kehidupanmu. Seperti air tawar diubah menjadi anggur yang manis. Oh puji Tuhan. Makanya ada satu lagu ya. Perubahan ajaib terjadi padaku saat ku terima Yesus. Ya, puji Tuhan. Hidupku jadi berubah. Kejadian ini tidak membenarkan, kejadian ini tidak membenarkan bahwa setiap permintaan umat Tuhan kepada Yesus harus lewat Bunda Maria dahulu. Ya ada sebagian orang, kenapa engkau berdoa kepada Bunda Maria? Lihat itu Yohanes 2. Nah ini jawabannya. Kejadian ini, Yohanes 2 ini tidak membenarkan bahwa setiap permintaan umat Tuhan kepada Yesus harus selalu lewat Bunda Maria dahulu. Lihat konteksnya. Ini mujizat pertama. Jadi Yesus waktu itu baru muncul di masyarakat. Dalam pelayanan masyarakat yang luas. Namun setelah kejadian tersebut. Semua orang yang butuh pertolongan Yesus. Mereka langsung datang kepada Yesus. Tidak lewat Bunda Maria lagi. Nah, ini penting sekali. Ya, mereka langsung datang kepada Yesus. Iya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Hidup yang putus asa tak berarti jalan dengan tanpa harapan. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang sudah cukup lama ya. Tapi indah.
jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Perempuan saja hidup yang putus asa, hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Pria saja dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Angkat tangan kanan bersama-sama. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bila zaman berlalu, dunia menderu, bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Sekali lagi, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Segala puji dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, seringkali hidup keluarga kami seperti air saja yang tawar. Tapi kalau kami mengundang Yesus memperbarui hidup keluarga kami, air yang tawar menjadi anggur yang manis.
lebih manis daripada anggur sebelumnya. Terima kasih karena Tuhan Yesus yang sudah kembali ke surga selalu memperhatikan hidup kami masing-masing, keluarga demi keluarga. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.